Ada orang yang merasa dicintai oleh Allah SWT, padahal tidak. Contohnya adalah orang-orang yang selalu melanggar peraturan Allah SWT, tetapi dia tertipu oleh kelakuannya sendiri. Dia merasa, kayaknya saya banyak aja duitnya kok, meskipun gak sholat gitu. Mungkin kayaknya Allah cinta sama saya. Sepertinya saya gak perlu sholat lagi, saya udah deket sama Allah nih gitu. Udahlah, kalau kita udah deket sama Allah gak usah sholat lagi, gak perlu zakat lagi. Buktinya saya maksiat, rezeki lancar aja gitu kan. Padahal rezeki itu adalah hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun, dan rezeki yang banyak itu bukan menjamin orang tersebut lebih baik daripada yang lainnya, dan lebih baik daripada orang yang lebih sedikit rezekinya, karena rezeki udah tertakar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat Islam, yang semua itu harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat waktu luang, kesempatan. Dr. Gamal Albin Said pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengapresiasi atau mensyukuri nikmat yang kita miliki adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh sang pemberi nikmat, atau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sang pemberi nikmat, yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberi nikmat sehat, terus nikmat nganggur, kesempatan. Nganggur tuh sebuah kenikmatan ya. Jadi semangatlah orang-orang yang nganggur. Tapi apabila nganggur itu digunakan untuk kebaikan, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, kata Dr. Gamal Albin Said tadi kan, kalau dinikmat itu digunakan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada sang pemberi nikmat. Nah, alhamdulillah kesempatan ini, detik ini, lagi weekend, harusnya kalian bisa jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke gunung, kemana lagi, ke Bali. Tapi kalian gunakan untuk jalan-jalan ke Masjid Darussalam, untuk mendengarkan kajian, untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah prestasi yang luar biasa untuk orang-orang yang nganggur. Tapi insya Allah kalian bukan pengangguran ya. Mungkin saat ini lagi ada kesempatan dan digunakan untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda dan pemudi tentunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, di sini teman-teman mungkin sebagian yang ada yang sudah pernah ke Madinah ya, atau ya ke Madinah lah. Di Madinah itu ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu artinya taman ya, Raudhatun min riyadil jannah. Rasulullah SAW sabda bahwa baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah.
di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Makanya biasanya jamaah umroh kalau datang ke Madinah itu pasti mereka sangat memburu membeli tiket supaya bisa masuk ke Raudhah. Meskipun harus ngantri, apalagi sekarang musim panas-panasan, mereka rela, yang penting bisa masuk ke Raudhah. Berdoa di sana, sholat di sana 2 rakaat, ya kan? Kemudian ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu another feeling of happiness gitu. Kita akan merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa di Raudhah tersebut. Nah, untuk kita yang mungkin belum sempat ke Madinah, ya tadi sebagian ada yang pernah daftar di Universitas Islam Madinah dan nggak keterima-terima gitu kan. Nah, ternyata ada juga taman-taman surga yang lain yang kalian nggak perlu harus beri tiket ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka bergabunglah di situ. Rasulullah kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa sih taman surga itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hilaqudz dzikr," yaitu halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis ilmu. Jadi kalian di sini berada di taman-taman surga, masya Allah. Jadi udah kelihatan ini wajah-wajah yang insya Allah sudah siap dinantikan oleh surga. Amin. Kemudian ada lagi, ya kita berbicara tentang ilmu dulu ya. Sesuatu yang paling berharga di bumi ini adalah ilmu, berdasarkan firman Allah SWT di dalam surat Thaha. Jadi manusia terbaik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah menjadikan beliau sebagai kekasihnya. Kemudian akan tetapi, ya, sekiranya Rasulullah SAW ingin meminta sesuatu, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah misalnya pengen seluruh kota Mekah dijadikan emas, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ingin kekayaan, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta harta, meminta jabatan, meminta pasangan, meminta rumah, meminta mobil. Nggak pernah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang sekaliber Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menambah, meminta, ya. Kita disuruh minta, misalnya, minta sama aku, terserah, gitu kan. Kita pasti akan minta yang macam-macam gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta tambahan satu doang. Itu apa? Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Seorang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk meminta tambahan ilmu, padahal beliau adalah seorang nabi. Ini menandakan bahwa ilmu itu sangat penting. Makanya berbahagialah teman-teman yang hadir di majelis ilmu dan selalu haus untuk menambah ilmu. Imam Al-Albiri mensifatkan tentang ilmu, wa yajlu ma bi'ainika min ghashaha wa yahdika as-sabila idza dhalalta. Ilmu itu yajlu ma bi'ainika, dia akan menyingkap kebutaan di matamu dari ilmu, dari kebenaran. Kadang-kadang kita nggak tahu tata cara sholat, nggak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid. Dengan ilmu kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Wa yajlu ma bi'ainika min ghashaha wa yahdika as-sabila idza dhalalta. Ya. Dan ilmu itu akan memberikan hidayah kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu idza dhalalta, apabila engkau tersesat. Huwal 'adbul muhannadu laysa yambu
tusibu bihi maqatila man darabta, wa kanzun la takhafu alaihi lissa, khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ilmu itu adalah kanzun, sebuah perbendaharaan, sebuah harta yang mahal. La takhafu alaihi lissa, yang engkau nggak akan takut kecurian. Kalau kita punya emas 1 kilo, kita nggak bisa bawa kemana-mana kan? Ya kan? Dan kita pasti takut kecurian. Kalau kita punya motor PCX gitu kan, atau motor apa gitu ya, buat flexing, atau mobil Mercy, atau mobil Mobilio terbaru gitu kan, meskipun dipakai sama bapak sama paman, tapi nggak ada yang relate ya itu. Ada video di YouTube itu dari cowok flexing sama ceweknya gitu. Oke, saya fokus lagi ya. Intinya harta itu kita akan takut kecurian. Punya mobil bagus, kegesek dikit kita udah pusing. Waduh, ini merbaikinnya mahal banget gitu kan. Kita punya duit ratusan juta, kita beli berangkas, kunci berkali-kali supaya tidak kecurian. Inilah harta ya. Tapi ilmu, kanzun la takhafu alaihi lissa, khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Kanzun, sebuah harta yang sangat mahal, perbendaharaan yang sangat istimewa. La takhafu alaihi lissa, tapi kamu nggak akan takut kecurian. Khafiful hamli, karena apa? Khafiful hamli, gampang dibawa, ringan dibawa. Yujadu haitsu kunta, akan kau dapati dimanapun kau berada. Ini kalau kita punya ilmu. Kita bangun tidur, kalau kita sudah berilmu, gampang kita langsung keluarkan ilmu kita. Kita bangun dengan menyebut nama Allah SWT. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih ngantuk lagi, tapi kita pengen sholat, kita punya ilmu. Oh, ternyata kalau orang bangun tidur itu, dia dililit oleh setan 2 ikatan. Saya pernah baca nih hadisnya nih, supaya menghilangkan ikatan tersebut, saya harus berwudu. Nah, ada ilmu kan? Bangun, berwudu. Setelah wudu, masih ngantuk lagi, sholat 2 rakaat, sehingga akhirnya rasa kantuk itu hilang. Ini kalau kita punya ilmu, ya, khafiful hamli, gampang dibawa, yujadu haitsu kunta, akan berada bersamamu dimanapun kamu berada. Kamu di pasar jualan dengan ilmu, makan dengan ilmu, ngobrol dengan ilmu, terus minum, makan dengan ilmu, tidur dengan ilmu, bangun dengan ilmu. Seluruh hidup kita diliputi oleh ilmu, tentunya ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah, bersyukurlah dengan nikmat Allah SWT yang diberikan oleh Allah SWT, memberikan taufik kepada kita untuk punya kesadaran menuntut ilmu syar'i. Kemudian tak lupa juga kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, sang pengemban ilmu tadi. Ilmu yang kita dapatkan semua ini sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Al-Quran adalah wahyu yang dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. As-Sunnah adalah perilaku Nabi SAW yang merupakan tafsiran dari Al-Quran. Jadi kita butuh 2 hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya bersumber dari mana? Dari Rasulullah SAW. Kita nggak akan pernah merasakan keindahan hidup di dalam naungan Islam, di dalam ukhuwah Islam, hidup duduk di majelis ilmu ini nggak akan kerasa tanpa pengorbanan Rasulullah SAW. Beliau rela untuk disakiti, beliau rela dilemparin batu, beliau rela dilemparin kotoran, dihina. Untuk apa? Untuk memperjuangkan Islam ini, menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sallu alaihi wa sallimu taslima, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen dekat sama Rasulullah nanti di akhirat, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahas pada sore ini, situ ada tulisannya nggak? Oh, enggak. Kemarin saya dikasih judul namanya Love Language of Quran. Bahasa cinta di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak ada, ente baca 30 juz,
tidak akan mendapati kata cinta. Kalau kalian nggak percaya, silahkan buka Al-Quran, cek dari pertama dan terakhir sampai terakhir. An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan kata cinta. Kenapa? Karena Al-Quran adalah bahasa Arab, dengan cinta bahasa Indonesia. Lumayan, saya lucu juga ya ternyata. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ada sebuah tulisan bagus dari Abdus Sattar Al-Marsumi yang meringkas tentang lughatul hub, bahasa cinta, love language of Quran. Kalau yang kita kenal love language itu ada 5 ya kan? Mungkin udah pada hafal ini. Apa? Word of affirmation, terus gift, terus quality time, iya udah pada tahu, act of service, physical touch. Itu adalah bentuk-bentuk bahasa Al-Quran dari manusia ke manusia. Tetapi bahasa cinta di dalam Al-Quran itu kadang-kadang sulit ditafsirkan. Ada sebuah kaidah yang indah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Jadi bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang di dalam bentuk pemberian, kadang-kadang di dalam bentuk ujian, tetapi semua adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya semua disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dari pertama hingga akhir disebutkan bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di dalam Al-Qur'an. Bahkan diturunkannya Al-Qur'an itu juga termasuk bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini aslinya adalah makhluk surga. Tempat tinggal kita pertama kali di mana? Di surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian meletakkan di dunia atau di surga? Di surga. Kemudian karena kesalahan yang Nabi Adam perbuat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau ke dunia. Apakah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan beliau begitu saja di dunia dalam keadaan tersesat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala firman, qala habitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya. Turunlah kalian berdua ke muka bumi. Ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang kepada kalian hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, yang mengikuti Al-Qur'an, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Jadi Al-Qur'an ini adalah love language dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kalau kalian pengen selamat, ini sudah aku berikan kepada kalian Al-Qur'an. Seorang yang mencintai kekasihnya, dia akan suka untuk membaca pesan dari yang dia cintai. Kalau kita punya gebetan, meskipun udah lost kontak lama, karena kita cinta, kita akan baca terus tuh chat-chat yang lama, ya kan? Karena kita cinta. Demikian juga kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, athbatal Qur'anul Karim sifatal hubbi lillahi jalla jalaluhu. Al-Qur'an itu menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hubb, cinta.
Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta ini adalah cinta yang bersumber dari Zat yang maha kuasa, yang maha pemberi, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dan cinta ini adalah cinta yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita kiaskan dengan cinta manusia. Maka siapapun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah umumkan nama orang yang dicintai itu kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada para malaikat bawahannya, wahai para malaikat, sesungguhnya aku mencintai fulan, sehingga para malaikat pun mencintai orang tersebut. Kemudian seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi mencintai orang tersebut. Makanya kita dapatin para nabi, para rasul itu dicintai oleh siapapun. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Dan manusia di dalam merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Yang pertama adalah humul ladzina yuhissuna bidzalikal hubb 'ala al-haqiqah wa yastash'iruna ma'iyyata Allah jalla jalaluhu ma'ahum wa ulaika humul mu'minun ladzina yasma'una wa yubsiruna wa yabtishuna wa yamshuna bi ma'iyyati Allah jalaluhu ma'ahum. Orang yang merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang beriman, yang selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang selalu merasa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ya. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang qudsi juga, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba berusaha untuk mendekat kepadaku, mendapatkan cintaku dari sesuatu yang aku cintai daripada kewajiban. Maksudnya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT yang dapat mendekatkan diri kita menggapai cinta Allah SWT adalah amalan-amalan yang iftaradtuhu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang penting bagi kita untuk mencapai cinta Allah SWT adalah memaksimalkan hal-hal yang wajib. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Akan tetapi hambaku terus berusaha untuk mendapat cintaku dengan an-nawafil, dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi sekiranya kita belum maksimal dalam mengerjakan yang wajib, sholat wajib masih bolong-bolong, kalaupun nggak bolong kadang-kadang telat, kita masih bisa menggapai cinta Allah SWT dengan apa? An-nawafil, dengan hal-hal yang sunnah, sampai Allah memberikan cintanya kepada kita. Fa idza ahbabtuhu, kalau Allah SWT sudah mencintai kita, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan menjadi telinga yang kita gunakan untuk mendengar. Allah akan menjadi sam'ul, mata yang kita gunakan untuk melihat, tangan yang kita gunakan untuk memegang, dan kaki yang kita gunakan untuk melangkah. Maksudnya adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang selalu terjaga telinganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengalahkan telinganya. Matanya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa Allah bersama dia, sehingga dia berusaha untuk menghindari
dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadahu allati yabtishu biha. Allah membersamai tangannya yang digunakan untuk menggenggam. Tangan bisa ditafsirkan dengan kekuasaan. Kekuasaannya digunakan untuk menolong kebenaran. Tangan bisa digunakan untuk kemampuan. Semua kemampuannya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghindarkan tangannya dari berbuat zalim. Wa rijlahu allati yamshi biha. Kakinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kakinya digunakan untuk melangkahkan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya mungkin jiwanya ingin jalan-jalan ke puncak, tapi karena ada rasa cinta di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kakinya diarahkan untuk jalan ke Masjid Darus Salam untuk menuntut ilmu, untuk mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa jadi adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Ini adalah golongan pertama, yaitu orang yang merasa bahwa Allah mencintainya sehingga dia merasa kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Yang kedua adalah humul ladzina yatawahhamuna bi anna Allah jalla jalaluhu yuhibbuhum wal amru laysa kadzalik. Ada orang yang merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal tidak. Contohnya adalah orang-orang yang selalu melanggar peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tertipu oleh kelakuannya sendiri. Dia merasa, kayaknya saya banyak aja duitnya kok, meskipun gak sholat gitu. Mungkin kayaknya Allah cinta sama saya. Sepertinya saya gak perlu sholat lagi, saya udah deket sama Allah nih gitu. Udahlah, kalau kita udah deket sama Allah gak usah sholat lagi, gak perlu zakat lagi. Buktinya saya maksiat, rezeki lancar aja gitu kan. Padahal rezeki itu adalah hal yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada siapapun, dan rezeki yang banyak itu bukan menjamin orang tersebut lebih baik daripada yang lainnya, dan lebih baik daripada orang yang lebih sedikit rezekinya, karena rezeki udah tertakar gitu. Ini adalah orang-orang yang tertipu, ya kan? Yang merasa mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal tidak. Wa haula'i humul yahuda wan nasara. Ya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagian dari kita kadang-kadang seperti itu ya. Kita ngerasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal banyak peraturan yang dilanggar oleh kita. Jangan sampai tertipu dengan apa yang ada di hidup kita. Apakah itu bentuk cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jangan-jangan itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita terus mereview kembali, benarkah Allah mencintai kita? Kalau Allah cinta kepada kita, kenapa kok kita malas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada sebagian orang yang memiliki pemikiran sesat ya kan. Kalau kita sudah semakin dekat sama Allah, kita nggak perlu sholat. Ada namanya aliran wahdatul wujud. Dia merasa bahwa zatnya sama zat Allah itu udah menyatu gitu loh, saking dekatnya, sehingga mereka nggak sholat lagi. Ya, padahal ini ya, meskipun dia punya keajaiban, kadang-kadang orang ngerasa, wah ini wali nih, bisa jalan di atas air gitu kan. Jangan buru-buru menganggap hal yang ajaib itu sebagai sebuah kewalian. Bisa jadi itu adalah sihir gitu. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari ibadahnya. Apakah orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dia memang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi itu memang adalah sebuah karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang terjadi di zaman para kaum muslimin. Zaman Rasulullah SAW, di zaman mujahidin yang membebaskan negara-negara kafir untuk masuk ke dalam Islam. Mereka ada yang kudanya itu lari di atas air, itu ada. Tapi memang mereka orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang banyak orang-orang yang mengaku dekat sama Allah, bisa bikin sulap gitu, ditaruh di bantal, ditutup,
pas dibuka udah ada duit banyak gitu. Dan dia ngerasa, oh ini karomah dari Allah, padahal penipuan gitu kan. Kita lihat dia sholat nggak nih? Kalau kagak sholat, ini semua adalah tipu daya belaka. Ya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyas badi'u. Engkau selalu bermaksiat kepada Allah SWT, sedangkan engkau mengaku cinta kepadanya. Hadza muhalun fil qiyas badi'u. Ini adalah sebuah anggapan yang mustahil gitu. Kenapa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau kau benar-benar cinta sama Allah, niscaya engkau akan mentaati orang yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Karena sesungguhnya sang pencinta itu akan mentaati orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai seseorang, terus kita bikin analogi sederhana aja ya, misalnya Joko suka sama Siti gitu. Joko adalah paling benci warna ungu, tapi dia jatuh cinta sama Siti, dan Siti ini suka warna ungu. Tiba-tiba Joko ini warna yang paling dia sukai adalah warna ungu gitu. Demikian juga kalau kita cinta sama Allah. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Sesungguhnya sang pencinta itu pasti akan mentaati orang yang dia cintai. Bahkan kalau misalnya orang yang dia cintai memerintahkan untuk menyeberangi lautan, ya, mendaki gunung, akan dia lakukan untuk mendapat cinta dari orang yang dia cintai. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada, kalau diringkas menjadi 8 golongan. Al-muhsinun, innallaha yuhibbul muhsinin. Al-muttaqun, orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. As-sabirun, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Al-mutawakkilun, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutawakkilin. Mutatahhirin. Al-muqsitun, orang yang berbuat adil. Wallahu yuhibbul muqsitin. At-tawwabun, wallahu yuhibbut tawwabin. Al-mutatahhirun dan al-mutatahhirun, orang yang selalu bersuci. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak macam-macam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu hal yang menyamakan semua golongan ini, 8 golongan ini, yaitu apa? Yaitu pengorbanan. Orang yang berjihad, dia mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang berbuat ihsan, orang yang bertakwa, dia mengorbankan banyak hal untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang memberikan sifat orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya di pondok pesantren itu ada namanya Sapala, santri pencinta alam. Kalau kita ditanya tentang kondisi, ya, kita punya kode gitu untuk menggambarkan kalau kita dalam kondisi siap. Saya lagi baris berbaris gitu, kemudian ketuanya bertanya kondisi gitu, kita jawabnya 554 gitu. Itu kode bahwa kita dalam keadaan siap gitu. 554 itu diambil dari surat Al-Maidah tadi, 5 surat kelima, 54 ayat 54. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, apabila ada orang yang ingin murtad di antara kalian dari agamanya,
Fasawfa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan orang-orang tersebut juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang berlemah lembut kepada orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, pemberani, pemenang, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut siapapun yang mengolok-olok mereka. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah fadlullah, fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini menggambarkan sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang berlemah lembut, berakhlak yang baik kepada orang-orang yang beriman. Sesama orang-orang yang beriman, mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin bersedekah, mereka saling mencintai. A'izzatin 'alal kafirin, mereka keras kepada orang-orang yang kafir, keras kepada kebatilan. Apabila lihat keburukan pada temannya, mereka menolak hal tersebut, baik itu dalam hati maupun dengan tangan maupun dengan perkataan. Demikianlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam ada sebuah perkataan yang menggambarkan sifat Rasulullah SAW, bahwa beliau itu adalah dhahukun qattalun. Dhahuk itu artinya adalah orang yang suka tertawa. Maksudnya adalah orang yang sangat ramah. Tapi qattalun, pembunuh. Qattalun itu adalah orang yang sangat pemberani, memberantas keburukan. Ya. Kalau dengan orang-orang yang beriman, dhahuk, beliau sering tertawa, ramah tamah, kasih sayang. Tetapi orang yang berbuat kekufuran, kesyirikan, kemungkaran, Rasulullah SAW adalah orang yang qattalun, pahlawan perang gitu, siap membela kebenaran. Ya. Adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna laumata laim. Berjihad di jalan Allah dalam bentuk apapun, dan tahapan jihad yang paling tinggi adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Kalau hari ini kita bisa gunakan dengan hal yang lain. Mungkin keburukan sudah merajalela di TikTok, di Facebook, di YouTube. Kita bisa melawan keburukan itu dengan teknik jihad yang lain. Kita membuat konten-konten positif melawan keburukan, ya kan? Tetapi kita juga harus mempunyai mental baja, ya. Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut kepada kaum muslimin gitu. Jangan sampai sesama kaum muslimin udah musuh-musuhan. Padahal sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lemah lembut kepada kaum muslimin gitu. A'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang-orang yang kafir, keras dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Kadang-kadang kita sesama kaum muslimin justru berlaku keras gitu. Semakin dekat sama agama kayaknya semakin masam mukanya, jarang senyum gitu, nggak mau mengucapkan salam, padahal kepada sesama kaum muslimin gitu. Ini bukan sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT.
Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dalam arti berperang di jalan Allah, membela kebenaran, atau berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad melawan dirinya sendiri. Kalau di dalam filosofi wushu, saya dulu pernah latihan wushu, salah satu filosofinya adalah musuh terbesar adalah diri sendiri. Kesalahan terbesar adalah keputusasaan. Ya, berarti yang disebut itu musuh terbesar adalah diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak akan bisa menaklukkan orang lain sebelum kita menaklukkan diri sendiri. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut siapapun yang menghina mereka. Kadang-kadang kalau kita sudah berada di jalan hijrah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghadapi banyak ujian. Ada yang mengoloki kita sok suci, ada yang bilang kita sudahlah masa lalu dulu kan sama kayak gua gitu kan, nggak usah sok-sokan deket-deket ke masjid deh lu gitu kan. Tapi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut olok-olokan siapapun, laumata laim, meskipun hanya hinaan sekecil apapun mereka tidak akan takut, apalagi yang besar gitu. Itulah sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai mereka. Potret-potret seperti ini banyak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperangi satu kampung ketika mendakwahkan tauhid. Bahkan bapaknya sendiri juga mengusir beliau, padahal beliau cinta kepada bapaknya. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu al-ghafurur rahim. Ya, bahkan saking cintanya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, meskipun beliau harus meninggalkan bapaknya, tetap memintakan ampun untuk bapaknya gitu. Meskipun akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bapaknya mengusir beliau, ya kan? Ashabul Kahfi diusir dari kampungnya sampai harus bersembunyi di goa, tidur 309 tahun. Itu adalah anak-anak muda yang dicintai oleh Allah SWT. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dihina oleh siapapun, diperangi oleh siapapun. Kadang-kadang kalau kita sudah berada di jalan hijrah ini, teman kita sendiri bisa menjadi musuh gitu. Saudara kita, teman kita, keluarga kita kadang-kadang menjadi musuh. Rasulullah SAW ketika menyampaikan tauhid, menyampaikan wahyu, diperangi oleh keluarganya sendiri. Apakah beliau gentar? Tidak. Adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Inilah sifat-sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tips lagi yang sangat ampuh, yang ini adalah kunci untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu la yuhibbul kafirin. Ya. Wallahu la yuhibbul kafirin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkanlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua petunjuk-petunjuk ini berada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah salah satu love language yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kalau kita ingin selamat di dunia
selamat di akhirat, selamat di dalam karir kita, selamat di dalam kehidupan berkeluarga kita, selamat di dalam sekolah kita, berprestasi, dan juga tidak bermaksiat kepada Allah SWT, ikutin Al-Quran gitu. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin itu menandakan bahwa Allah SWT cinta kepada kita. Seorang salaf pernah mengatakan, seorang ulama mengatakan, idza aradta an ta'rifa hubbaka fillah atau manzilataka indallah, apabila engkau ingin mengetahui derajatmu di sisi Allah SWT, seberapa besar Allah SWT cinta kepadamu, maka lihatlah fanzur ala qataka ma'al Qur'an, lihat hubunganmu dengan Al-Quran. Apakah kita dekat sama Al-Quran atau jauh dari Al-Quran? Kalau kita dekat sama Al-Quran, tandanya Allah SWT mencintai kita. Kalau kita susah untuk baca Al-Quran, susah untuk mempelajari Al-Quran, tandanya bisa jadi Allah SWT sedang jauh dari kita. Maka dekatilah Al-Quran, dekatilah firman Allah SWT. Kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah SWT. Kalau kita mengaku cinta sama Allah, dekati firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW memberikan gelar para ahli Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan orang yang ahli Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya di antara manusia itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Ahlul Quran, para ahli Al-Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Orang-orang khusus berarti adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatin Al-Quran. Semua syarat-syarat untuk menggapai cinta Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah, contoh-contoh untuk mendapatkan cintanya Allah SWT ada di dalam Al-Quran. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Sekiranya hati kita itu bersih, ma syabi'at min kalamillah, maka tidak akan pernah kenyang dari membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwa kalau sekiranya kita masih merasa malas membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, mempraktekkan isi kandungan Al-Quran, kita malas untuk belajar Al-Quran, berarti hati kita masih banyak kotoran di dalamnya. Lau taharat qulubukum, kalau hati kita itu bersih, ma syabi'at min kalamillah, dia tidak akan pernah kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, akan selalu rindu untuk dekat sama Al-Quran. Imam Syatibi menggambarkan tentang Al-Quran, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Al-Quran adalah khairu jalisin, teman duduk yang paling baik. La yumallu hadithuhu, tidak akan pernah kita bosan dekat dengannya. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Semakin kita sering dekat sama Al-Quran, semakin diulang-ulang, semakin bertambah keindahannya. Berbeda kalau kita punya teman dekat manusia, kadang-kadang pasti ada salahnya juga. Kadang-kadang kita kesel sama teman kita gitu. Kadang-kadang mungkin dia, ada juga orang-orang yang dekat tiba-tiba datang ke rumah gitu, ngelos-ngelos dengkulnya, bro boleh pinjam 100 gitu misalnya, ya kan? Kita kadang-kadang kesel kan, tapi Al-Quran semakin diulang semakin indah. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin bertambah keberkahan di dalam waktu kita, hidup kita, ya, umur kita. Ada seorang salaf mengatakan, seorang ulama mengatakan, kullama zadat
zada hizbi fil Quran zadat al barakatu fi waqti. Semakin bertambah hizbku, ya, rutinitasku di dalam membaca Al-Quran semakin bertambah. Misalnya sehari 5 lembar gitu. Semakin ku tambah misalnya 1 juz dalam sehari, zadatil barakatu fi waqti. Bertambah keberkahan di dalam waktuku. Kita bisa melihat potret-potret para ulama zaman dahulu. Imam Nawawi, umur beliau 45 tahun. Tetapi karya-karya beliau melampaui umurnya gitu. Beliau bisa menuliskan buku-buku yang begitu banyak, yang kalau dihitung sepertinya ini nggak mungkin ditulis dalam 45 tahun ini, nggak mungkin gitu, kecuali dia menulis ketika sejak beliau lahir, kan nggak mungkin dia sejak lahir langsung mulai nulis sampai 45 tahun kan gitu. Tapi karya-karya Imam Nawawi itu melampaui umurnya. Kenapa? Ada keberkahan di dalam waktunya. Kenapa berkah? Karena selalu dekat dengan Al-Quran. Bahkan beliau menuliskan salah satu kitab tentang nasihat para Al-Quran, ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, tentang adab-adab pengemban Al-Quran. Kullama zada hizbi fil Qur'ani zadatil barakatu fi waqti. Semakin bertambah bacaan kita, hizb kita terhadap Al-Quran, semakin bertambah juga keberkahan di dalam waktu kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini tentang love language, bahasa cinta di dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau membahas love language di dalam Al-Quran sangat luas gitu. Saya tadi tidak memperinci, tapi secara ringkas saja saya sebutkan sedikit-sedikit. Karena misalnya innallaha yuhibbul muhsinin saja, kita itu harus memperinci ihsan itu seperti apa, ya kan. Innallaha yuhibbul al-muttaqin, banyak seperti itu. Jadi semoga yang ringkas ini bisa menambah semangat kita untuk selalu dekat sama Al-Quran, selalu semangat untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan selalu semangat untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat banyak kekurangan, kesalahan, kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.